Seumpama biji sesawi. Selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi terang di zaman akhir. Hari ini kita sampai pada Efesus 5 ayat yang ke-18. Bagaimana kita ini bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ada dua bagian yang disampaikan di sini adalah tentang yang dikatakan orang mabuk oleh anggur mendatangkan hawa nafsu. Ini berpusat pada keinginan-keinginan daging. Dan tetapi Paulus berkata bahwa hendaklah kita ini penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, kita tidak boleh mabuk karena anggur. Apa sebenarnya? Apa ciri atau manifestasi apa yang sedang terjadi kalau orang itu mabuk? Ngomongnya tidak jelas, seenaknya sendiri, jalannya juga sempoyongan, miring, bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan lain sebagainya. Tidak bisa lurus berjalan. Itu orang mabuk. Dan Tuhan ingin supaya hidup saudara dan saya tidak dalam kondisi yang mabuk, gitu, tapi penuh dengan Roh Kudus. Orang mabuk adalah orang yang jalannya miring. Kalau dalam hidup saudara ini ternyata jalan sudah tidak lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara mulai miring ke kiri atau ke kanan, maka itulah saudara sebenarnya saudara sedang mabuk. Saudara tidak bisa berjalan dengan lurus, tidak sesuai dengan firman Tuhan, keluar dari firman Tuhan, dan otomatis saudara akan hidup di dalam hawa nafsu. Saudara akan hidup dengan memenuhi keinginan daging. Dan itu yang disebut mabuk, saudaraku. Kalau ada seorang anak berani dengan orang tua, itu jalan miring, itu berarti anak itu sedang mabuk. Kalau ada seseorang tidak mau mengikuti jalan Tuhan, dia tidak suka ibadah, dia tinggal seenaknya sendiri, itu berarti mabuk, saudaraku. Karena sedang berjalan dalam kondisi yang miring dan tidak jelas. Apalagi dilihat dengan cara mereka bicara. Mereka tidak bicara yang memberkati. Mereka bicara seenaknya. Mulut mereka tidak dijaga. Mereka tidak bisa mengontrol apa yang dia katakan. Itu orang mabuk, saudaraku. Dan itu yang tidak harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa kita tidak boleh menjadi orang mabuk. Aneh kalau kita menjadi orang mabuk. Kalau sudah punya istri, lalu ingin istri lagi, wanita lain, itu mabuk, saudaraku. Sudah sedang berjalan miring. Dan saya pikir itu tidak harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa jangan kamu menceraikan istrimu, lalu saudara menceraikan, bukankah itu saudara mabuk, saudaraku, di akhir zaman ini? Saudara sedang berjalan miring di dalam hidup ini. Saya harap saudaraku yang kasih Tuhan, saudara ini adalah orang yang berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini saudaraku, supaya kita boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Siapa yang pernah mabuk, saudaraku yang kasih Tuhan? Saudara ingat tentang kisah Nuh. Pada waktu Nuh selesai, dia ditolong Tuhan, mengembara di perahunya, dia ada di situ, selesai air bah selesai, dan perahu itu boleh tersandar, dan Nuh keluar. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh menjadi mabuk dengan anggur. Apa yang terjadi pada waktu dia mabuk? Kejadian 9 ayat yang ke-21 dikatakan, setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Dia telanjang dalam kemahnya, dan dampaknya kurang bagus dalam peristiwa itu. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang mabuk, orang pasti
dia jalannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya harap saudaraku adalah orang yang betul tidak mabuk, tapi yang Tuhan inginkan, hendaklah kamu itu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kita ini penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Kata penuh di sini, kita harus menjaga kepenuhan itu. Tiba-tiba mungkin bisa kosong, tapi kita berusaha setiap saat untuk hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan memanifestasikan. Apa yang dimanifestasikan? Buah-buah roh. Kasih, panjang sabar, murah hati, lemah lembut, dan lain sebagainya. Ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara. Di akhir zaman, kalau saudara ingin menjadi terang Kristus, terang di tengah-tengah zaman akhir ini, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya hidup saudara memanifestasikan buah-buah roh. Dan hidup saudara akan betul-betul percaya di tengah-tengah kegelapan. Dan saudara akan menjadi berkat dan cahaya di dunia yang jahat ini. Penuhlah Roh Kudus, saudaraku, dalam hidup ini, dan jadilah saudara ini mengalami kehidupan yang menjadi berkat. Hendaklah saudara tidak miring, tapi berjalan lurus dengan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa esok pagi. Haleluya, tetap semangat dan tinggallah di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.